Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu bersyukur. Hanya orang-orang yang diberikan Allah karunia yang menyadari bahwa setiap detiknya, setiap waktunya adalah karunia dari Allah yang wajib untuk disyukuri, karena dengan modal waktu itulah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh, untuk bisa bertobat sebelum kematian kita, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya bagi kehidupan kita yang kekal nanti di akhirat. Maka sebenarnya hadirin saudara mati Allah, modal kita hidup di dunia ini bukan harta yang kita punya, bukan jabatan yang kita punya, tapi waktu dan kesempatan yang masih Allah berikan. Walaupun harta kita masih banyak, tetapi kalau modal waktunya sudah habis, maka selesai. Inilah yang sering tidak kita sadari, yang sering sulit untuk kita syukuri. Kita selalu hanya berpikir apa yang belum kita dapatkan, tetapi lupa bersyukur apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kami mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada hadirin semuanya, pandai-pandailah kita bersyukur, maka insya Allah kita akan merasakan hidup yang betul-betul bahagia, hidup yang betul-betul tenang, karena kita merasa sudah punya segalanya. Tidak seperti orang-orang yang rakus, tidak seperti orang-orang yang senantiasa hatinya ingkar terhadap nikmat, tidak pernah bisa merasakan seberapapun besar nikmat yang sudah Allah berikan. Coba hadirin, saat ini, bulan-bulan ini yang kembali viral itu, bagaimana semalam saya juga jadi merasa sangat terbawa ya dengan lagunya Bang Iwan Fals, Rimba yang sudah tidak lagi perkasa. Puluhan tahun yang lalu beliau sudah menciptakan lagu itu, dan hari ini kita terasa betapa kekayaan alam bangsa kita yang semoga Allah karunia ini, yang semoga Allah berkahi ini. Jazakallahu khairan. Cukup untuk ratusan juta perut yang Allah ciptakan sebagai penghuni di bumi Indonesia ini khususnya. Tapi tidak akan pernah cukup untuk satu perut orang yang rakus, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, itulah manusia ketika dia diberikan harta, diberikan emas sebesar satu gunung, maka tidak akan pernah cukup. Dia masih menginginkan gunung yang kedua, gunung yang ketiga, dan seterusnya, sampai ketika semua ambisinya itu baru selesai saat mulutnya ditutup dengan tanah kuburan. Ya Allah ya Rabb, di tengah-tengah aktivitas kita ngaji ini,
mencari karunia Allah dengan thalabul ilmi ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, mari kita luangkan waktu untuk mendoakan saudara-saudara kita, untuk membantu berpartisipasi bagi mereka. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, semoga Allah berikan kekuatan iman, semoga Allah SWT berikan kesabaran, dan semoga berbuah manis pada akhirnya, yakni musibah yang membawa berkah, bukan musibah yang membawa musibah berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Ustadz Haji Eko dan beserta jajarannya semuanya, serta para jamaah semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga para pengurus lingkungan di RW 08 yang tidak kami sebutkan, insya Allah tidak mengurangi ketakwaannya, karena sungguhnya kemuliaan itu berdasarkan pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, di antara kita adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling sering disebut namanya di tengah-tengah kita, tetapi orang yang paling berusaha menjadi orang paling bertakwa di sisi Allah SWT. Maka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masyaallah muslimin, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah. Terima kasih untuk pertemuan yang ketiga ini. Mari kita tuntaskan bagaimana upaya kita untuk memudahkan jalan kita ke surga. Sebagaimana hari ini kalau kita merasakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, mereka sejatinya sedang Allah SWT berikan jalan kemudahan mendapatkan amal besar, yakni amal kesabaran atas ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita ini. Juga bagaimana kesempatan besar bagi orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk berkontribusi. Wali an amshi ma'akhi fi hajatin ahabu ilayya in a'taqifa fi hadzal majlis syar'i, yang paling kita bahas. Keluarnya aku, kata Rasulullah, untuk memenuhi, membantu hajat saudaraku, aku lebih cintai amalan itu daripada Rasulullah beritikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan saudara-saudara kita yang hari ini menjadi relawan, yang mereka mewakafkan waktunya, tenaganya, hartanya. Semoga kita termasuk orang yang ada di bagian itu. Kemudian dalam kesulitan ini kita ada di sana, maka Allah akan memberikan pahala sebesar itu kepada kita setiap harinya, lebih Rasulullah cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Amalan yang sangat besar. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita yang mau membantu kesulitan saudara kita yang lain. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh sebentar rahmati Allah. Di pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada tahapan bagaimana kita mempermudah jalan kita ke surga dengan amalan hati, yakni bagaimana kita mencintai orang beriman. Ini bukan perkara mudah, hadirin. Terbukti betapa banyak kaum muslimin yang katanya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, tapi tidak mencerminkan bahwa mereka mempunyai amalan hati yang luar biasa ini, yaitu mencintai orang yang sama-sama beriman. Betapa mudah permusuhan terjadi di antara sesama kaum muslimin. Apa yang terjadi, hadirin? Kenapa kita tidak punya ruang untuk menjadikan, melihat orang yang dalam dirinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, yang dia sudah memberikan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad dan Rasulullah, yang harusnya dengan kalimat ini kita betul-betul tumbuh rasa cinta kita. Kita melihat, hadirin,
orang yang dalam dirinya itu ada kalimat syahadat, orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang Allah pilih, yang tidak semuanya Allah berikan keimanan ini. Bahkan kalau kita ingat dalam sirah, kita ingat dalam sejarah-sejarah para nabi, tidak semua nabi dan rasul bisa menjadikan orang terdekatnya beriman pada Allah. Ada suami yang diuji dengan istrinya, ada seorang rasul yang diuji dengan istrinya. Siapa Pak? Nabi siapa Pak yang diuji dengan istrinya? Nabi Ayub. Kemudian Nabi yang homo siapa? Yang kaumnya homo? Nabi Lut alaihissalam. Yang diuji dengan anaknya, yang diuji dengan ayahnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah yang memilih orang-orang beriman itu. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menginginkan agar pamannya Abu Thalib, yang sangat beliau cintai, yang juga mencintai beliau, bahkan menjadi perisai dakwah beliau, sampai akhir hayatnya tidak Allah pilih sebagai orang yang beriman. Maka betapa berharganya iman yang ada dalam diri setiap orang, yang harusnya kita hormati dan kita hargai ini. Allah memberikan harta kepada siapapun. Bahkan hari ini bisa jadi Pak, orang yang gak beriman kepada Allah, kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka jauh lebih sukses daripada kita. Lagi itu Pak. Perlu nggak kita ngiri Pak? Boleh untuk penyemangat kita, karena kaum muslimin juga kalau bisa kita punya kekuatan harta. Tapi seyogianya mereka yang punya harta tapi nggak Allah pilih mempunyai iman, maaf Pak, di sisi Allah lebih berharga iman yang ada dalam diri kita itu. Maka ingat, bagaimana ketika Usama bin Zaid dalam satu pertempuran pernah dimarahi oleh Rasulullah, bahkan diberikan sanksi oleh Rasulullah ketika ada sahabat yang mengadukan beliau bahwa Usama bin Zaid membunuh orang yang dalam keadaan terpojok sebelum kematiannya, sebelum ditebas oleh pedangnya Usama bin Zaid, dia mengucapkan kalimat syahadat. Oleh Usama tetap dibunuh, maka Rasulullah marah. Sebagai bentuk pelajaran bagi kita betapa berharganya kalimat yang sakral ini. Menghadap dia pada baginda Nabi dengan alasannya, dengan pertimbangannya, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat syahadat hanya untuk menyelamatkan dirinya dari pedang saya. Perhatikan baik-baik hadirin, bagaimana jawaban baginda Nabi. Usama, apakah engkau belah dadanya sampai engkau mengetahui apakah hatinya dusta atau benar? Maka setiap kalimat syahadat yang sudah terucap dari lisan kita menjadi persaksian kita bahwa dia adalah orang beriman yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita melihat setiap orang dengan kalimat syahadat yang ada dalam dirinya itu begitu berharga, sehingga kita betul-betul mampu mencintai mereka dan memudahkan jalan kita ke surga dengan apa? Modal kecintaan kita kepada orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang yang beriman. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kenapa sih kita masih sulit mencintai orang yang beriman? Kita mungkin hanya mampu mencintai mereka yang satu pandangan dengan kita, yang satu kelompok dengan kita, yang sering bersama-sama dengan kita, yang mungkin dalam kesehariannya, dalam praktek-praktek dia beragama ini mungkin ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya harus kita pahami. Ada as-sabatu wal murunah, ada yang permanen dan ada yang fleksibel di dalam kehidupan kita beragama ini hadirin.
Salah satu penyebab kita sulit mencintai orang beriman karena kita mungkin belum sampai pada tahapan di mana kita mampu memahami agama ini dengan sempurna, bahwa di dalam Islam ada yang sifatnya harus permanen, nggak boleh berubah, harus kita sepakati bersama, dan ada yang sifatnya murunah, yang sifatnya fleksibel, yang boleh berubah seiring dengan perubahan zaman, tetapi dia tetap punya patokan. Nanti kita bahas. Yang kedua, jangan-jangan ada ego kita, ada penyakit yang sudah iblis rasakan duluan daripada kita, yakni penyakit merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Kan itu Pak yang bikin iblis terjatuh dari ratusan tahun, ratusan ribu tahun. Iblis juga sebagaimana malaikat menyembah Allah dengan ketaatannya, tetapi hancur semua ketaatan itu karena satu ketidaktaatan, yakni perintah Allah kepada iblis, kepada malaikat untuk menyembah Nabi Adam sebagai bentuk sembahan penghormatan, bukan persembahan tauhid. Iblis terjatuh di sini. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik daripada manusia, daripada Adam, meremehkan Adam. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang meremehkan orang lain, merasa kalau diri kita tuh lebih baik daripada orang, walaupun tidak terucap, tapi kadang hati ini yang merasakan, dia mah bukan siapa-siapa, saya tiap malam nggak pernah melewatkan sholat tahajud. Jangan-jangan kita seperti yang pernah dinasihatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana ketika satu malam beliau sholat malam bersama anaknya Abdullah, kemudian Abdullah ngomong gini, Pak Bu, malam ini sepertinya tetangga kita pada jadi bangkai semua, kayaknya pada hanya kita yang sholat malam, hanya kita yang qiyamul lail ya. Qiyamul lail yang dia laksanakan, yang dia jalankan ternyata membuahkan ujub di dalam amalnya, yang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal langsung menegur anaknya, wahai Abdullah, kamu tidur, bangun ketika adzan subuh berkumandang, tapi hatimu bersih, kamu gak sempat sholat tahajud, tapi hatimu engkau jaga bersih, nak, itu lebih baik daripada engkau sholat tahajud tapi menumbuhkan ujub di dalam amalnya itu. Jangan-jangan amal yang kita lakukan bukan menambah ketaatan, tetapi malah menumbuhkan ujub, merasa lebih baik daripada amalan orang lain. Pak, Bu, maaf ya, Allah itu memberikan kepada kita kemampuan yang berbeda-beda. Ada amalan-amalan andalan yang bisa kita laksanakan masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kalaulah kita melihat, menengok ke belakang, para sahabat Nabi pun juga tidak semua hal mereka mampu. Enggak semua hal, Pak. Contoh, ada sahabat Nabi yang rajin mengumpulkan hadis Nabi, walaupun beliau belakangan masuk Islamnya, yang kita kenal, sering kita baca-baca di kitab-kitab hadis, yakni Abu Hurairah. Beliau itu Pak, fokus di sana. Beliau menjadi sufah, yaitu orang-orang yang dia tinggal di masjid yang memang membersamai Rasulullah terus, makanya beliau mencatat hadis. Tapi secara ekonomi ya beliau bukan orang yang kaya. Tapi sebaliknya, Utsman bin Affan, jarang kan Pak? Coba Pak, bapak-bapak semuanya lihat, pernah nggak dengar hadis riwayat Utsman bin Affan itu? Yang paling sering kita dengar riwayat Abu Hurairah. Karena Utsman bin Affan sibuk dengan amal andalannya, yakni beliau sebagai seorang saudagar, bisnismen yang menjadikan hartanya untuk menjadikan hartanya sebagai media dakwahnya. Ini bagian Utsman masalah harta, bagian ilmu masalah bagiannya Abu Hurairah. Ada lagi sahabat yang lucu namanya Nuaim, itu juga dibutuhkan Pak. Ada yang menghibur saudara-saudaranya yang lain supaya mereka tidak selalu tegang di dalam dakwah. Ada tuh masing-masing tuh.
Makanya kita harus menyadari kita nggak sempurna, Pak. Kita melihat, oh setiap melihat orang lain itu, ya Allah, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada saya. Mungkin dia punya amalan-amalan pribadi yang hanya Engkau dan dia yang tahu, ya Allah. Jadi nggak ada hak kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Termasuk kalau kita aktif di satu jamaah, aktif di satu komunitas, kita tidak boleh merasa komunitas kita lebih baik daripada yang lain, karena akan merusak hati kita, merasa diri kita lebih baik daripada yang lain, dan ini akan menjadikan jarak di antara kita yang harusnya dengan kalimat syahadat yang kita punya itu, kita disatukan di sana. Pembahasan ini akan kita bahas dalam bab tentang salah satu penyebab dari sulitnya kita mencintai orang beriman adalah karena belum memahami as-sabatu wal murunatu fil Islam, hal yang sifatnya permanen yang kita nggak boleh beda, dan hal yang fleksibel, murunah yang dalam hal tertentu kita tidak terelakkan, Pak, pasti akan berbeda. Jangankan kita dengan orang yang berbeda, Pak, jangankan antara saya dengan Pak Haji Eko yang mungkin belum tentu dalam semua hal sama. Emang semua hal kita sama, Pak Haji? Belum tentu kan? Yang penting sama-sama ke masjid, betul nggak, Pak? Yang penting sama-sama kita baca Quran yang sama. Bisa jadi kita punya perbedaan. Jangankan antara saya dengan Pak Haji Eko, Pak, dalam sejarah, dan kita tahu sejarah keilmuan, Imam Syafi'i, Pak, yang ini menjadi mazhab mayoritas dari umat Islam di Indonesia ini, beliau saja bisa berbeda pendapat dengan dirinya sendiri, sampai kita mengenal ada qaul qadim dan qaul jadid, ada fatwanya yang dulu dan fatwa yang baru. Satu orang, Pak, bisa berbeda. Kenapa? Beliau menyesuaikan dengan bagaimana beliau tinggal, tapi tidak melepas dari pokok keilmuan. Terus sekarang aja loh, Pak, ketika perbedaan di antara kita di sekian banyak amalan di dalam ajaran Islam ini nggak mungkin terelakkan tuh. Ada yang nanya, Pak Haji, kok saya itu risih kalau sholat di sebelah Bapak itu, kenapa? Dia itu kalau sholat tangannya gini-gini, Pak. Jadi saya nggak bisa khusyuk. Jadi saya bilang apa, Pak? Yang nyuruh itu ngelihat telunjuknya dia siapa. Kita kalau sholat sibuk ngelihat telunjuk masing-masing, Pak. Ada yang begini ya, monggo sesuai dengan keilmuannya. Ada yang dari awal sampai akhir. Ada yang asyhadu alla illallah. Kira-kira bisa terhindar nggak, Pak, perbedaan itu? Nggak mungkin, Pak, karena kita datang dengan latar belakang beda-beda. Maka dengan kita memahami mana yang pokok yang kita nggak boleh beda dan mana yang kita boleh fleksibel berbeda, ini akan menjadikan wasilah kita tetap mencintai saudara kita walaupun kita dalam hal yang berbeda. Tapi dalam hal apa dulu nih? Hadirin saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting memahami ini supaya menumbuhkan rasa cinta kita walau dalam perbedaan. Tetapi kita juga nggak boleh sembarang berbeda, kita boleh bersatu, nggak bisa. Apa yang boleh, apa yang tidak. Yang pertama, as-sabat fil usul wal ahdab. Yang permanen yang harus kita sepakati adalah dalam usul, di dalam yang pokok dalam ajaran ini, dan adab dalam tujuan-tujuan dari agama ini. Itu kita harus sepakat, Pak, dalam masalah yang pokok. Dan kita harus fleksibel, muruna fil furu wal wasail, dalam hal yang sifatnya cabang dan dalam hal media-medianya. Begini penjelasannya. Kenapa sih harus ada yang permanen, Pak?
harus ada yang sabat. Karena kalau tidak ada yang permanen, Islam itu akan kehilangan jati dirinya. Kenapa harus ada yang fleksibel? Supaya Islam mampu menjawab tantangan di setiap zaman. Gak bisa kaku-kaku banget gitu, tapi juga jangan terlalu jangan terlalu mudah berubah, tapi juga jangan terlalu kaku. Kan ini yang sulit tuh, menempatkan yang sulit itu seperti ini Pak. Gak boleh terlalu fleksibel, tapi juga nggak boleh terlalu kaku. Maka harus disepakati di sini nih. Apa contoh yang sabat dan apa contoh yang muruna? Apa contoh yang permanen dan apa contoh yang fleksibel? Paling mudah gini Pak. Memberikan gambaran ini yang paling mudah. Yang pertama, kita harus punya hal yang permanen. Misalnya, nuhun sewu, semoga nggak terjadi ya, dan insya Allah nggak mungkin bisa terjadi. Misalnya, karena Indonesia membutuhkan devisa pemasukan negara dan ingin menjadi wilayah yang terkenal dengan wisatanya, maka kemudian negara meminta kepada MUI misalnya supaya kita nanti turis berdatangan, yuk kita fasilitasi dengan apa? Diperbolehkannya. Tolong dong MUI, demi devisa negara, tolong fatwakan bahwa minuman keras itu halal, bahwa zina itu boleh, supaya apa? Menarik turis-turis asing, supaya negara kita ini punya devisa. Nuhun sewu Pak, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Nggak mungkin boleh. Kenapa? Ini permanen sifatnya, nggak boleh berubah hukumnya. Yang haram ya haram, yang halal halal, nggak boleh berubah. Tetapi kalau kita bicara lebih luas dengan zaman yang semakin luar biasa perkembangan teknologinya ini, hari ini Pak, di HP kita ini kita bisa belanja Pak, bisa dengan mudah belanja lewat HP ini. Mungkin akan ada yang berbeda pandangan dengan adanya pasar online Pak Jenggo ya. Di dalam HP kita ini ada pasar ya, ada marketplace namanya kan. Ibu-ibu paling hafal tuh. Ada Shopee gitu, ada apal ibu, saya mancing doang langsung keluar ya Bu ya. Ada Shopee, ada Lazada. Kita jangan sembarangan pula Pak mengatakan haram, nggak boleh. Ntar dulu Pak, dikaji. Silakan, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung berpendapat tidak boleh Pak. Kenapa? Kalau boleh, istri saya belanja terus ya Pak. Bukan hukumnya, pusing kita bayarnya itu. Enggak. Ini hal yang sifatnya dinamis yang harus dikaji oleh para ulama untuk menjadi panutan bagi umat. Apa hukumnya dengan adanya marketplace online ini? Di sana ada maslahat, di sana juga mungkin ada sekian mudarat misalnya. Apa maslahatnya? Orang nggak perlu buka toko untuk dia bisa bisnis. Orang cukup punya akun untuk dia bisa jualan. Yang zaman dulu kita harus ada Kang Ukar tuh, bisnismen kita nih. Kita harus punya toko. Kalau sekarang belum tentu Pak. Dari rumah saja kita sudah bisa bisnis. Maka harus dikaji tuh. Itu hal yang dinamis, hal yang fleksibel, yang tentunya Islam nggak kaku-kaku amat itu. Contoh penerapannya seperti itu Pak. Dan kita juga harus melihat bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dalam hal yang usul kita harus sama. Kita punya kesamaan untuk bertugas dakwah apapun latar belakang kita, karena dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz, hanya tugasnya kiai, bukan Pak. Semua kita ini adalah dai, karena dai itu maknanya mengajak. Coba kita lihat Pak, dalam hal ini kita harus sama, harus punya pandangan yang sama. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u sabili rabbika, ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, nasihat yang baik, dan kalau perlu berdebat-debatlah dengan cara yang ahsan. Itu jelas perintahnya. Artinya apa?
Perintah paling utama yang ud'u sabili rabbika, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalan kelompokmu, bukan ke jalan komunitasmu. Komunitas kita, kelompok kita itu hanya wasilah, kendaraan di mana tujuan akhir kita adalah menuju kepada perintah Allah, yaitu berdakwah. Makanya kita bersyukur Pak, di Indonesia ini kaya kita. Ada saudara kita yang aktif di Nahdlatul Ulama, silahkan. Bagaimana Nahdlatul Ulama punya peran besar, mempunyai pesantren-pesantren yang begitu banyak di Indonesia ini dengan basis pesantren. Nahdlatul Ulama mendidik umat, berkontribusi bahkan di zaman dulu, zaman penjajahan, sampai ada resolusi jihad. Dari siapa? Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana kita melihat ada saudara-saudara kita yang dengan dakwahnya mereka fokus kepada kampus-kampus, rumah sakit, kegiatan-kegiatan sosial. Siapa kira-kira Pak? Ormas Islam yang lebih banyak fokusnya dia di dunia pendidikan, banyak kampusnya, banyak rumah sakitnya, banyak yayasan-yayasan sosialnya. Siapa Pak? Kita udah langsung kenal Pak ya? Muhammadiyah. Ada saudara kita yang nuwun sewu, mereka berdakwah dengan meluruskan hati, membersihkan hati dengan memperbanyak zikirnya, mengajak orang untuk zikrullah. Ada saudara kita yang mengajak manusia untuk kembali ke masjid, yang mungkin terlupakan dengan aktivitas dunianya yang melenakan, wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Karena Allah yang menyebutkan sendiri bahwa sungguhnya manusia itu banyak tertipu dengan dunia. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu sampai mereka lupa sama masjid. Ada saudara kita yang berdakwah dari masjid ke masjid, mengajak orang untuk menuju ke masjid. Itu bagiannya. Ada yang bagian zaman dulu kita mengenal, ada yang nahi mungkar, ada yang bagian masuk politik. Semuanya itu Pak, kontribusi yang dia berikan untuk jalan Allah. Jangan kita merasa bahwa jalan yang kita ambil itu sudah yang paling benar, sudah yang paling baik, sehingga kita meremehkan kontribusi saudara kita yang lain. Maka tugas kita adalah ayo bareng-bareng kita bersama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ayo dengan ormas apapun yang kita punya, tujuan kita itu sabili rabbika, menuju jalan Tuhan kita, bukan menuju kelompok kita. Kelompok, komunitas itu hanya untuk wasilah, bukan tujuan. Maka kita tanamkan rasa cinta itu. Bagaimana kita melihat saudara kita yang berbeda latar belakang dengan kita, termasuk yang tadi itu Pak, ada yang jarinya begini, ada yang asyhadu alla illallah begini. Semuanya ada dasarnya. Kita hargai itu, kita hormati itu. Ada saudara kita yang paling sedih itu Pak, sebenarnya Pak, kalau kita tamu jadi narasumber di masjid atau di wilayah orang, yang kadang kita takutin itu kalau sholat subuh Pak. Betul. Untung di sini kita udah saling kenal gitu ya. Yang paling ditakutin itu kalau kita datang isi kajian subuh Pak, suruh ngimamin, itu nanti udah langsung jadi identitas tuh. Oh, lihat ntar ya, itu ustadznya itu NU apa Muhammadiyah tuh. Lihat aja nanti itu, kunut apa enggak gitu ya, dipakai patokan Pak. Padahal bagaimana kebijaksanaan para pendahulu kita, ya emang kenapa Pak, yang berpendapat kunut gak sunah pun dia juga boleh kunut. Yang kita pakai kunut pun juga jangan menganggap kunut itu wajib, sehingga kalau nggak pakai kunut sholat kita merasa tidak sah. Nah, kan ini Pak yang harus kita bangun itu, kebersamaan ini harus kita bangun, sehingga melihat saudara kita dengan kalimat syahadatnya tadi itu, kita memberikan porsi yang sangat berharga bagi mereka. Mereka berharga karena imannya, karena kalimat tauhidnya yang tidak sembarangan. Kalimat itu Allah berikan kepada orang walaupun dia kaya raya, walaupun dia punya jabatan tinggi, belum tentu Pak. Maka harus kita hargai, kita hormati itu. Ada lagi perbedaan
yang harus kita paham, mana yang pokok dan mana yang fleksibel. Contoh Pak, menutup hijab, menutup pakaian kita dengan pakaian yang menutup aurat, wajib nggak Pak dalam Islam? Wajib, nggak bisa dipungkiri. Ibu-ibu merasa wajib apa nggak Bu berhijab? Atau saya sekarang udah nenek-nenek Pak, dulu waktu masih gadis ya saya sayang kalau pakai jilbab, sekarang udah nenek-nenek pakai jilbab aja lah. Enggak, pakai hijab karena itu wajib yang Allah sudah berikan kewajiban kepada muslimah. Kalau kita merasa diri kita muslimah, maka kita terpanggil untuk melaksanakan kewajiban untuk berhijab. Lagi tahu Bu, ibu berhijab karena suami atau karena Allah? Insya Allah karena Allah pastinya. Wajib seorang muslimah atau kita bapak-bapak menutup aurat kita. Terkait Pak. Apa yang kita gunakan itu menjadi hal yang sifatnya murunah, fleksibel. Ada yang bapak-bapak yang senang kayak Kang Roman pakai gamis. Harus pakai gamis semua enggak kan? Enggak kan? Saya pakai batik enggak boleh dong kalau umat Islam harus pakai gamis. Saya boleh pakai batik. Yang penting kita niatnya menutup aurat dan memantaskan diri kita sebagai orang beriman, harus berwibawa. Maka pakaian pun juga penting. Jangan sembarangan pakai pakaian, pakai pakaian terbaik gitu. Bukan untuk dipuji manusia, tapi karena kita sedang menghadap Allah. Ibu-ibu ada yang hijabnya hitam semua, ada yang pakai cadar, ada yang hijabnya yang penting menutup auratnya dengan warna yang berbeda-beda, yang penting pakaiannya longgar, tidak ketat. Maka boleh apa enggak Bu? Berbeda? Boleh. Itu ada yang permanen, yaitu kewajiban berhijabnya tentang bahannya apa, yang penting memenuhi kriteria, boleh. Yang penting hijabnya tidak boleh tipis, sehingga kemudian waktu saya tinggal berapa menit nih? Sudah habis ya? Sedikit lagi ya. Sehingga kemudian kita memandang saudara kita yang berbeda itu ada takarannya. Oh, hal ini kita sepakat sama, tapi hal yang lain kita boleh berbeda. Jadi silakan, ada yang mau aktif di NU monggo, ada yang mau aktif di Muhammadiyah monggo, ada yang mau ikut saudara-saudara kita dari masjid ke masjid untuk berdakwah monggo, ada yang mau berdakwah di politik selama tidak, catatannya ya Pak, selama dia bisa membawa kebaikan dalam politik tapi tidak terbawa, tidak sampai melupakan tugas utamanya berdakwah, membawa kebaikan untuk konstitusi negara kita ini, silahkan Pak, kita hargai semuanya. Kenapa? Kita jangan merasa lebih baik daripada kontribusi saudara-saudara kita. Maka hal ini harus kita pahami sehingga ada kebersamaan gitu Pak. Kalau kita melihat saudara kita yang berbeda itu, oh dia pasti punya persamaan dengan saya, minimal dalam hal yang sifatnya sabat, yang permanen kita harus sama. Tapi hal yang sifatnya fleksibel, ada hal-hal yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada saudara kita. Bisa jadi kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita disatukan dengan kalimat yang sama, yakni kalimat la ilaha illallah. Harusnya ini menyamakan kita Pak. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu gambaran yang sangat, semoga bagi saya ini menggugah saya. Ada di antara kita yang menghormati orang itu karena apa yang terlihat. Wah, kalau ngeliatin orang kaya lewat itu sampai merundu-rundu gitu ya. Wah, monggo Pak. Bahkan di kampung saya dulu tuh Pak, kalau ada acara-acara lingkungan itu, yang paling dihargai itu siapa? Orang kaya, walaupun dia orangnya, maaf ya Pak ya, walaupun dia orangnya, apa sebutannya ya? Saya nggak tega nyebutnya Pak. Karena hartanya menyilakan orang-orang awam di sana, sehingga dia lebih mendapatkan tempat terhormat. Sementara Pak,
Kalau ustadz, guru ngaji, mungkin dia diuji Allah dengan ekonomi, dia bukan orang yang mampu, dia tapi memberikan kontribusinya berupa ilmu, mengajarkan lingkungan sana dengan agama, mengajarkan anak-anak mereka dengan agama. Tapi karena dia bukan orang kaya, kadang tempatnya Pak, jepipis di pinggir gitu, nggak terlalu diberikan tempat. Orang hanya silo dengan yang tampak dengan dunianya, tapi mereka lupa. Mereka berhutang kepada ustadz itu dengan mereka mengabdi untuk kebaikan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Yang itu nanti lebih bermanfaat bagi mereka, apalagi kalau sudah jadi orang tua, Pak. Coba Pak, kita sekarang orang tua ngerasain tuh. Ngerasain kita. Anak-anak yang dididik dengan agama, mereka akan menjadikan orang tua itu begitu berharga, Pak. Karena orang tua akan menjadi wasilah mereka, jalan mereka untuk mudah mendapatkan surga. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan didikan agama, Pak, suksesnya anak-anak kita itu bisa jadi musibah bagi orang tuanya. Banyak orang tua yang menjadi eset, yang menjadi kedibal bagi, ini sampai pakai bahasa kasar saya Pak, karena banyak hal seperti ini. Karena dia sukses, dia menganggap orang tuanya itu nyusahin, sampai ada anak yang tega naruh orang tuanya itu di panti jompo karena gak mau merawat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mencintai, melihat orang yang dalam dirinya ada kalimat tauhid, ada kalimat syahadat, orang yang sangat berharga bagi kita karena dia berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Dari saya cukup sekian, silakan mungkin ada yang mau didiskusikan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Ayat Muhammad dan ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad itu Ibu, ayat yang sudah lebih mudah dipahami, jelas, yang kita gamblang, yang kalau kita baca pun insya Allah sudah langsung paham, lebih mudah dipahami. Tapi ayat mutasyabihat itu yang membutuhkan penafsiran dari para mufassir, yang kita nggak bisa boleh sembarangan untuk menafsirkan. Ini termasuk bagian dari hal-hal yang bisa menyebabkan perbedaan di kalangan para ulama, sehingga kita butuh kedewasaan untuk menyikapi perbedaan itu. Ranahnya nanti kalau dibawa ke sana seperti itu. Kita juga nanti harus memahami suatu saat ya, karena waktunya terbatas. Apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan kok para di kalangan ulama itu mereka bisa berbeda pendapat? Mereka bisa berbeda pendapat. Kita dalam sholat saja juga perbedaan pendapat dalam sholat itu begitu banyak, ya kan? Ada yang sholatnya, maaf nih, ada yang sholatnya kalau pas mau sujud dari posisi i'tidal itu, ada yang pakai tangan dulu, ada yang pakai nun sewu, yang pakai tangan dulu ada nggak Pak? Ada. Yang pakai lutut? Yang pakai lutut, yang pakai tangan, sama-sama Rasulullah contohkan untuk memudahkan kita di dalam menjalankan syariat sholat ini. Yang nggak boleh langsung pakai itu dilonsor namanya Pak. Tapi dua-duanya boleh. Hal seperti ini aja Pak, kalau kita berbeda, orang yang terutama Bu, saya mau sampaikan kenapa ayat mutasyabihat itu sering menjadikan orang-orang yang tidak dewasa itu mereka mudah untuk berselisih ya, padahal harusnya disikapi dengan kedewasaan. Butuh para ahli untuk menafsirkan itu. Saya kasih contoh begini lagi. Betapa Islam itu sangat luas, yang sempit itu adalah ilmu kita, adalah hati kita yang sempit itu. Islam itu luas Pak, maka pilihan-pilihan fikih itu begitu banyak. Jangan kita terpatok hanya pada satu pilihan. Kita itu seperti
Ada yang ikut bela diri nggak di sini, Pak? Oh, kalau jenderal-jenderal kita, teman-teman kita yang TNI kan pasti mereka bela diri semua ya. Tapi yang di umum nih, Pak, yang ikut taekwondo, silat, orang biasanya kalau baru hari pertama, kedua, ketiga lagi rajin-rajinnya ikut bela diri, Abah Cijen, biasanya muridnya yang masih baru-baru itu, kalau nggak pinter-pinternya gurunya ngajarin ya istilahnya ya. Mereka yang baru belajar ilmu bela diri itu, Pak, pengennya ketemu orang lain itu apa, Pak? Pengennya ngetes dulu itu. Semangatnya lagi tinggi gitu. Padahal kalau kayak Abah Jejen yang sudah pendekar gitu, malah menghindari berantem ya, Pak. Kepepet aja baru kasih aja itu kalau ada yang kurang ajar itu. Tapi kalau enggak ya enggak akan nyari musuh itu. ABG namanya, aktivis baru giroh namanya. Orang yang baru ngaji itu biasanya, Pak, memandang kebenaran itu hanya dari versinya. Orang yang masih sempit ilmunya tapi semangat itu luar biasa bahayanya kalau dia nggak terus-terusan belajar, Pak. Sehingga kalau saya kasih contoh tuh gini, Pak. Islam yang harusnya itu luas jadi sempit. Kalau kita yang mau belajar terus, semoga kita begini. Ngelihat itu dengan pandangan kayak corong tuh, Pak. Dari sini sempit mata kita, tapi kesononya luas. Tapi kalau dibalik bahaya. Biasanya orang yang baru ngaji begini nih. Dia tuh melihat Islam itu corongnya ditaruh di sini, Pak. Jadi Islam itu kecil, soalnya Islam itu sempit. Oh, dia kalau nggak pakai usoli bukan kelompok saya. Dia kalau yang nggak pakai kunut, oh bukan saudara saya. Oh, dia kalau nggak yang begini nggak sama dengan amalan saya, oh dia bukan saudara saya. Wah, bahaya kalau kayak gini, Pak. Sempitnya ilmu kita yang menyebabkan kita memandang orang lain mudah memvonis salah. Padahal bisa jadi saking luasnya Islam, kita baru dapat segini. Islam segini, belum nyampe ilmu kita. Makanya orang semakin bijaksana, orang semakin luas ilmunya, dia akan semakin bersikap bijaksana, Pak. Selalu melihat orang itu dengan pandangan berharga, menghormati, menghargai, bukan mudah menabuh genderang perang. Dengan siapa? Saudara kita sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu, Bu, memahami Islam ini dengan pandangan yang semakin luas, sehingga hati kita itu selalu muncul kasih sayang. Nah, mungkin itu, Ibu. Ya, kita dalam hal ini terkait ayat muhkamat dan mutasyabihat, memang terutama yang mutasyabihat ini betul-betul harus membutuhkan orang-orang yang berilmu sehingga bisa memberikan kepada kita pandangan yang terbaik dari sisi syariat, insya Allah. Ada lagi, Pak? Terima kasih. Mungkin dari Bapak dulu. Ya, Bapak-bapak tawadu semua, Pak. Terus ibu juga saya. Itu kemudian Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan sebenarnya ini satu rangkaian ya, bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada jalan surga dan menjauhkan diri kita dari potensi kita terjerembab di dalam neraka dengan apa? Dengan amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat, membuat kita semakin mudah untuk menuju kepada tujuan akhir kita, yakni menjadi orang sukses. Ya, menjadi orang sukses yaitu orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mari kita bermacam kepada Allah SWT, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai ilmu dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada jalan surga dengan ilmu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من الخوف والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على بك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأعوذ بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami ya Allah orang-orang yang mencintai ilmu ya Allah, yang dengan cinta kami dengan ilmu kami sedang melapangkan jalan kami menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau menginginkan hamba-Mu ini beragama dengan ilmu ya Allah, dengan pengetahuan ya Allah, bukan hanya ikut-ikutan ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang melaksanakan agama dengan ilmu ya Allah, sehingga tumbuh keyakinan dalam hati kami ya Allah, tumbuh semangat untuk beramal saleh dengan ilmu itu ya Allah, dan kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tidak mudah terbawa karena kami mempunyai keyakinan dengan ilmu yang Kau datangkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam amal saleh dan dalam mencari ilmu-Mu ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan terbaik kami ya Allah. Matikan kami kelak dalam keadaan terbaik kami ya Allah, ketika kami sedang melaksanakan amal terbaik kami ya Allah, mungkin dengan puasa kami, mungkin dengan qiyamul lail kami, mungkin dengan sedekah kami, mungkin dengan tilawah Quran kami ya Allah. Jadikan setiap amal-amal saleh itu ya Allah, Engkau matikan kami di dalamnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.